Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cici Parabia Prija dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih tentang sumber hukum Islam. Pada pengen tahu apa saja sumber hukum Islam? Tonton terus video ini sampai selesai. Sumber hukum Islam. Para ulama fikih dan usul fikih menggunakan istilah al-adilah al-syariah untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Adapun istilah masadir al-ahkam yang secara bahasa berarti sumber-sumber hukum yang mereka gunakan untuk menyebut dalil-dalil hukum syara yang diambil untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam ada dua. Ada yang disepakati atau muttafaq dan ada yang masih diperselisihkan atau mukhtalaf. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama yaitu Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Dan adapun yang masih diperselisihkan oleh para jumhur ulama ada al-ististan, al-maslahah, al-mursalah, al-istisab, saju al-zra'i, al-qaul al-sabai, al-urub, dan syar'u man qablana. Sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati oleh para ulama. Di sini saya akan membahas Al-Quran. Menurut bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk isim masdar dari kata qara'a yang berarti membaca, yaitu kata Qur'anan yang berarti dibaca. Penambahan huruf alif dan lam atau al pada awal kata menunjuk pada kekhususan tentang sesuatu yang dibaca, yaitu bacaan yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang penambahan huruf alif dan nun pada akhir kata menunjuk pada makna suatu bacaan yang paling sempurna. Kekhususan dan kesempurnaan suatu bacaan tersebut berdasar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 dan Quran surat Al-Fussilat ayat 3, yang mana artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jika kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai membacanya, maka ikutilah sistem bacaan itu. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Secara istilah atau terminologi, para pakar Al-Quran memberikan definisi diantaranya. Yang pertama, menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaran Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan mutawatir atau bersambung. Yang kedua, menurut Muhammad Mustafa Al-Salabi, Al-Quran yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan mana jalan yang benar dan harus dijalani yang dibawa oleh Jibril dengan lafaz dan maknanya. Dan yang ketiga, menurut Khudaridin, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dasar Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 43 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, tidak menyulitkan, yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185.
Yang kedua, menyedikitkan beban yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 101. Yang ketiga, bertahap dalam pelaksanaannya. Dalam mengharamkan khamar ditetapkan dalam 3 proses. Yang pertama, menjelaskan manfaat khamar lebih kecil akibat buruknya yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua, melarang pelaku salat dalam keadaan mabuk yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dan yang terakhir, menegaskan hukum haram kepada khamar dan perbuatan buruk lainnya yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kedudukan Al-Quran merupakan satu-satunya sumber pertama dan paling utama dalam hukum Islam sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab Al-Quran merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kebanyakan hukum yang ada dalam Al-Quran bersifat umum atau kulli, tidak membicarakan soal-soal yang kecil-kecil atau juz'i, artinya tidak satu persatu suatu masalah dibicarakan. Karena itu, Al-Quran memerlukan penjelasan lebih lanjut dan hadis merupakan penjelasan utama bagi Al-Quran. Sedangkan Al-Quran hanya memuat pokok-pokok yang meliputi semua persoalan yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat. Syariat Islam telah sempurna dengan turunnya Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia, terdapat dalam Quran Surat An-Jasiyah ayat 20. Yang kedua, sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 3-4. Yang ketiga, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Quran Surah Al-Fussilat ayat 41-42. Dan yang keempat, membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Dan yang terakhir, pelajaran dan penerang kehidupan dalam Quran Surat Yasin ayat 69 dan Quran Surah An-Nahl ayat 89. Terima kasih. Sekian dari saya tentang penjelasan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tapi yang saya jelaskan hanya Al-Quran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.